Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Erviola Reinida Hafidz, M. Ihsan Maulana, Rahmat Mutiara, Cornelis Materai, Beni Kurnia Ilahi, Giri Ahmad Taufik, dan putra perdana Ahmad Saifullah pada Kamis 19 November 2020 di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi. Kurnia Ramadana selaku salah satu kuasa para pemohon menyebutkan lingkup pengujian perkara tersebut meliputi uji formil pembentukan Undang-Undang MK, yakni pasal 15 ayat 2 huruf D dan huruf H, pasal 18 ayat 1, pasal 19, pasal 20, pasal 23 ayat 1, pasal 59 ayat 2, dan pasal 87 Undang-Undang MK. Keseluruhan norma tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam alasan pengujian formil norma ini, Kurnia mengungkapkan pembentukan undang-undang melakukan penyelundupan hukum dengan dalih menindaklanjuti putusan MK. Revisi undang-undang MK ini juga tidak memenuhi syarat carry over. Pembentuk undang-undang melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Revisi undang-undang MK juga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan hanya merupakan formalitas belaka. Proses pembahasannya dilakukan secara tertutup dengan tidak melibatkan publik. Revisi undang-undang MK berdasar hukum undang-undang yang invalid. Sedangkan untuk pengujian material, lanjut Kurnia, para pemohon mempersoalkan limitasi latar belakang calon hakim usulan Mahkamah Agung dalam pasal 15 ayat 2 huruf H Undang-Undang MK dan kedudukan calon hakim konstitusi sebagai representasi internal lembaga pengusul. Selain itu, para pemohon juga mendalilkan penafsiran konstitusional terhadap sistem rekrutmen hakim konstitusi dalam pasal 19 Undang-Undang MK beserta penjelasannya dan pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang MK. Ditambahkan oleh Kurnia bahwa pemohon juga mempersoalkan penafsiran konstitusional usia minimal menjadi hakim konstitusi dan masa bakti hakim konstitusi yang dimana menurut pemohon, hal tersebut telah mengingkari 4 asas pembentuk peraturan perundang-undangan, yakni asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Usai mendengarkan keterangan para pemohon, Majelis Hakim Konstitusi memberikan nasihat kepada para pemohon agar memperbaiki sistematika permohonannya, mulai dari menguraikan kedudukan hukum para pemohon hingga menegaskan kembali permohonannya dengan membuktikan adanya kerugian yang dialami oleh para pemohon. Panji Arawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.